Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas Ultraman yang terlahir atau tercipta di bumi. Ultraman baik maupun Dark Ultra semuanya masuk. List ini akan gue bagi menjadi beberapa kategori supaya kalian tahu apa perbedaannya. Misalnya dari sumber kekuatannya atau status yang diberikan Suburaya. Disclaimer dulu nih, semua Ultraman yang ada di list ini adalah Ultraman yang aslinya, bukan Ultraman alternatif. Karena ada beberapa Ultraman alternatif yang lahirnya itu di bumi. Padahal versi aslinya nggak di bumi. Mereka adalah Ultraman Superior Universe. Lalu siapa aja Ultraman yang lahir di bumi? Simak video ini baik-baik. Kategori pertama adalah Ultraman yang lahir di bumi dengan kekuatan bumi. Siapa lagi kalau bukan Ultraman Gaia dan juga Ultraman Agul. Mereka berdua dikatakan sebagai manifestasi atau perwujudan dari bumi itu sendiri. Dan untuk Agul dia berasal dari laut. Karena mereka the real Ultraman bumi, jadi energinya banyak banget. Kapan mereka terlahir masih belum tahu ya. Cuma ada petunjuk usia mereka sama dengan human hostnya. Jadi anggap aja mereka terlahir bersama dengan human hostnya. Atau ada teori yang lebih menarik, komen aja di bawah. Tapi data dari Suburaya nggak bisa dibantah sih. Kalau dibilang sama dengan human hostnya, ya udah sama. Nggak bisa lagi dibilang umurnya miliaran tahun. Kan mereka perwujudan bumi. Jadi umurnya sama dengan bumi dong. Ya masalahnya Suburaya nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi kayaknya emang bener sih. Dua Ultraman ini terlahir bersama dengan para human hostnya. Kategori kedua adalah Ultraman yang lahir di bumi dengan kekuatan bukan dari bumi. Tapi Ultraman ini dikonfirmasi Suburaya, place of origin-nya berasal dari bumi. Karena mereka dianggap sebagai Ultraman yang benar-benar baru. Dianggap masih kayak bayi gitulah. Ada dua nih yang dikonfirmasi. Pertama ada Ultraman Jet, merupakan Ultraman buatan dari DNA Belial. Dia diciptakan oleh Kei di bumi saat periode Crisis Impact. Tujuannya diciptakan adalah untuk menyerap Little Star. Human form Jet juga bayi manusia, bernama Riku Asakura. Dia mengalami pertumbuhan seperti manusia normal. Jadi udah jelas dia termasuk Ultraman yang baru lahir. Kedua ada Ultra Woman Jirigyo. Jirigyo awalnya adalah kaiju yang berasal dari O50. Jirigyo memiliki kegelapan di hatinya. Jadi cahaya puncak O50 hanya merubah Jirigyo menjadi kaiju. Barulah saat kekuatannya beralih ke Asahi, Jirigyo berevolusi menjadi Ultra Woman. Jadi alasan Suburaya membuat Ultra Woman Jirigyo dimasukkan sebagai Ultraman bumi, ya karena sebelumnya memang bukan Ultraman, jadi Ultramannya baru di bumi. Kategori ketiga adalah Ultraman yang lahir di bumi dengan kekuatan bukan dari bumi dan masih seperti bayi. Bayi di sini maksudnya bukan dari sifatnya ya. Maksudnya benar-benar Ultraman baru. Sebelumnya bukan Ultraman. Hampir sama dengan kategori kedua, bedanya mereka tidak pernah dikonfirmasi place of origin-nya dari bumi. Pertama ada Chaos Ultraman, Dark Ultra yang diciptakan oleh Chaos Header menggunakan kekuatannya yaitu Chaos Organism. Jadi dia bukan fake Ultra ya. Masuknya Evil atau Dark Ultra. Chaos Ultraman ada dua. Chaos Ultraman biasa yang mengambil wujud Ultraman Cosmos Corona Mode dan Chaos Ultraman Calamity yang mengambil wujud Ultraman Cosmos Eclipse Mode. Dark Ultra ini muncul setelah musasi terinfeksi Chaos Organism. Dark Mephisto adalah Dark Ultra ciptaan Dark Zagi. Dia merasuki Mizurogi dan bersatu dengannya. Dark Ultra ini menyebabkan banyak kekacauan di series Nexus. Setelah dia dikalahkan oleh Nexus, Mizurogi menyadari perbuatannya dan bertobat. Dia bisa kembali menjadi Dark Mephisto dan membantu Ultraman Nexus, sekaligus mengorbankan dirinya. Dark Force adalah Dark Ultra ciptaan Dark Zagi. Dia merasuki Riko yang udah tewas dan dijadikan boneka oleh Mizurogi. Personality mereka bisa saling bertukar nih. Nggak kayak Dark Mephisto yang benar-benar dikendalikan sama Mizurogi. Pada akhirnya kesadaran Riko yang menang, dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Komon. Dark Mephisto Zuai adalah Dark Ultra ciptaan Zagi yang lain. Dia merasuki Misawa yang tujuannya menggantikan Mizurogi. Saat bertarung dengan Nexus dia hampir menang. Apesnya Mizurogi bisa berubah lagi. Dan Zuai pada akhirnya mati dikalahkan Nexus dengan bantuan atau pengorbanan Mizurogi. Ultraman of Dark adalah Dark Ultra yang identitas aslinya adalah Aizen. Yang identitas aslinya lagi adalah Cereza. Aizen dirasuki oleh Cereza. Dia menggunakan kekuatan Ultraman Orb dan Ultraman Arbi untuk melahirkan Ultraman baru yang penampilannya sangat mirip dengan Ultraman Orb. Karena dia terlahir di bumi dan benar-benar baru, ya masuk di sinilah.
Selanjutnya ada Imitation Ultraman Belial atau Fake Ultraman Belial. Meskipun namanya Imitation, tapi dia bukan kategori Fake Ultra. Dia adalah Evil atau Dark Ultra. Imitation Ultraman Belial muncul di series Fanmade dan dia merupakan cloningan Ultraman Belial. Dia diciptakan oleh Cibul Mabuze dan beberapa alien lainnya. Tentu aja menggunakan DNA Ultraman Belial. Jadi secara teknis dia ini adiknya Ultraman Jet. Zabil menjadi Evil Trigger setelah menggunakan beberapa kekuatan sekaligus, mulai dari kekuatan Leira, Eternity Core, bahkan Ultraman Trigger. Dengan kekuatan ini, Zabil bisa menjadi Ultraman. Tapi karena kesarakan Zabil, kekuatannya malah menjadi kegelapan. Dari sini bisa kita anggap Evil Trigger masih seperti bayi, karena bukan formnya Trigger, tapi Zabil yang menjadi Ultraman. Kategori terakhir nih, Ultraman yang lahir di bumi, tapi dianggap sudah dewasa, dan kekuatannya itu bukan dari bumi. Sebelumnya mereka ini memang Ultraman, tapi berubah jadi Ultraman lain karena sesuatu. Ultraman Saga adalah God Ultra. Dia merupakan hasil fusion Ultraman Dyna, Ultraman Cosmos, dan Ultraman Zero. Dia terlahir di bumi Future Earth dengan 3 kekuatan Ultraman yang berbeda, yang asalnya juga berbeda-beda. Dyna berasal dari Space of Light, Cosmos dari pecahan Legend, dan Zero dari Land of Light. Suburaya pun mengosongkan bagian Place of Origin-nya. Ultraman Ginga Victory adalah Ultraman hasil fusion dari Ultraman Ginga dan Ultraman Victory. Dia Ultraman yang baru ya, bukan form Ginga atau form Victory. Keunikan dari Ultraman ini, dia punya finisher Ultraman Heisei yang kuatnya sama dengan yang asli. Ini karena Ginga Victory punya item bernama Ultra Fusion Breast yang bisa menampung kekuatan asli Ultraman. Ultraman Rubu adalah Ultraman baru dari hasil fusion Ultraman Rosso dan Blue. Mereka juga menggunakan semua kekuatan kristal yang dimiliki. Tapi bukannya Rubu udah ada dari sebelum ke bumi? Kan kristalnya udah lama banget tuh. Dari informasi yang gue cari, Rosso dan Blue tidak pernah berhasil menggunakan kristal-kristal itu. Jadi Rubu seharusnya belum pernah ada. Baru di bumi doang tuh dia berhasil bangkit. Ultraman Group adalah Ultraman hasil fusion dari Ultraman Rosso, Ultraman Blue, dan Ultra Woman Grigio. Di debutnya dia langsung melawan Ultraman Toregea. Tubuh Ultraman Group dominan hitam seperti Ultraman O50 pada umumnya. Dan ya sumber kekuatannya dari O50 semua. Meskipun untuk Ultra Woman Grigio, dia dikonfirmasi sebagai Ultraman Bumi. Tapi sumber kekuatannya O50. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semua Ultraman yang terlahir di bumi. Berdasarkan kategori tadi, cuma Gaia dan Agul aja yang bisa dibilang Ultraman bumi asli. Untuk Grigio dan Jet, place of origin-nya emang bumi sih. Jadi mereka juga dianggap sebagai Ultraman bumi, tapi bukan Ultraman bumi asli. Ultraman bumi KW. Kekuatannya dari luar bumi. Yaudah, segini aja video kali ini. Ada yang kurang, tambahin aja di bawah. Decker nggak masuk ya, meskipun dia terlahir di bumi, tapi masih satu entitas dengan Ultraman Dinas. Cuma sekedar upgrade aja. Ini mirip kayak Noah yang downgrade jadi Ultraman The Next. Nggak bisa dibilang Ultraman baru secara entitas. Kalau Dark Lucifer mana nih bang? Iya, novelnya itu antara canon dan tidak. Jadi nggak usah dimasukin aja lah. Rega lahirnya di dimensi Grimdo, jadi nggak bisa dibilang lahir di bumi. Ultraman Ak gimana? Kan nama awalnya adalah Russian. Belum tayang, jadi belum bisa gue pastikan. Ini asal-usul aslinya kayak gimana. Oke, kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gue, prayogariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next time.